Pernah kepikiran nggak kalau rahim itu sebenarnya lebih dari sekedar organ biologis? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep yang mendalam banget ini. Kita akan melihat rahim sebagai simbol spiritual yang ternyata punya kekuatan luar biasa untuk penyembuhan dan penciptaan. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana kalau sumber penyembuhan dan penciptaan paling hebat itu ternyata udah ada di dalam diri kita sendiri? Coba direnungkan sebentar ya, karena ternyata kearifan kuno punya jawaban yang menarik banget soal ini. Oke, biar kita makin paham, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya makna spiritual dari rahim? Kita akan melihatnya bukan cuma sebagai organ, tapi sebagai pusat kekuatan yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi, secara spiritual, rahim itu punya 4 makna yang luar biasa. Pertama, dia itu sumber penciptaan, kayak gerbang gitu, antara dunia roh dan dunia fisik. Disitulah jiwa kita mulai terbentuk. Kedua, ini adalah pusatnya energi feminin ilahi yang sifatnya mengasuh, intuitif, dan kreatif banget. Ketiga, rahim juga bisa jadi ruang metaforis buat kita bertransformasi, buat ya menyembuhkan luka-luka batin kita. Dan yang terakhir, ini adalah wadah suci, tempat emosi dan kenangan kita tersimpan, dan bisa kita bersihkan. Keren banget kan potensinya? Nah, yang bikin makin menarik, ini tuh bukan ide baru atau aneh loh. Konsep ini ternyata universal banget. Ada di banyak tradisi kuno di seluruh dunia. Dan bahkan terhubung sama konsep bumi itu sendiri. Kita sering kan dengar istilah Ibu Pertiwi? Nah, bumi itu sering dianggap sebagai rahim raksasa yang menopang semua kehidupan. Konsep yang sama ternyata muncul di berbagai tradisi spiritual di seluruh dunia. Mereka juga melihat adanya simbol rahim ini sebagai sumber penciptaan dan kekuatan yang sakral. Dan ini buktinya. Mau kita lihat di tradisi Hindu dan Tantra, ada konsep yoni sebagai simbol energi feminin yang kreatif. Di mistik Kristen, rahim Maria itu jadi wadah suci. Bahkan di Taoisme, ini dianggap sebagai pusat energi penting yang perlu kita jaga alirannya. Jadi, intinya sama kan? Penghormatan terhadap ruang kreatif ini tuh udah jadi pemahaman manusia sejak dulu. Oke, teorinya keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pakai kearifan kuno ini buat penyembuhan di zaman sekarang? Nah, ini bagian yang paling penting. Yuk, kita bahas. Di dunia spiritualitas modern, konsep ini diperluas lagi. Jadi, ruang rahim energetik ini ternyata dimiliki semua orang, nggak peduli apapun gendernya. Ini tuh semacam wadah di dalam diri kita buat pengetahuan batin, buat manifestasi, dan buat nyambung sama intuisi kita yang paling dalam. Bahkan kenangan jiwa kita juga tersimpan di sini. Nah, disinilah penyembuhan itu terjadi. Ada kutipan yang bilang, praktik pembersihan dan pemberkatan rahim digunakan untuk menyembuhkan trauma dan memulihkan kekuatan pribadi. Jadi, ruang batin ini bisa kita jadikan semacam safe space gitu. Tempat kita bisa beresin trauma masa lalu dan dapetin lagi kekuatan kita yang sempat hilang. Terus gimana dong caranya kita bisa benar-benar terkoneksi sama kekuatan ini? Tenang, ada beberapa cara yang sebenarnya cukup sederhana, tapi efeknya bisa mendalam banget. Salah satunya lewat meditasi rahim. Coba bayangin deh, ruang rahim energetik di dalam diri kita itu sebagai sosok pengasuh ilahi yang penuh kasih. Dan jiwa kita itu seperti anak kecil yang polos. Dengan cara pandang ini, kita jadi bisa menerima diri kita sepenuhnya, tanpa syarat. Dan dari situlah luka-luka masa lalu bisa mulai sembuh. Selain meditasi, ada lagi nih alat yang ampuh banget, afirmasi. Ini tuh kalimat-kalimat sederhana yang kalau kita ucapkan berulang-ulang dengan niat, bisa benar-benar mengubah pola pikir kita. Misalnya untuk penerimaan diri, kita bisa bilang, aku memberi makan diriku dengan kelembutan dan pengampunan. Aku telah kembali kepada diriku sendiri. Atau untuk merasa utuh dan aman, aku ini utuh, aku ini suci, aku ini aman dan selalu dijaga. Simple, tapi powerful. Pada akhirnya, semua ini tujuannya satu. Seperti yang tertulis di sini, kehangatan rahim melambangkan cinta ilahi, energi kesadaran murni dari dalam dirimu. Jadi, cinta, kehangatan, dan rasa aman yang mungkin selama ini kita cari-cari di luar sana, sebetulnya udah ada, tepat di dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau kita benar-benar bisa merangkul dan terhubung dengan kekuatan dari suaka batin kita ini, kira-kira hal luar biasa apa aja ya yang bisa kita ciptakan dalam hidup? Coba dipikirkan.